Kembali lagi di channel YouTube Anas Rifki Bayi. Nah, di kesempatan video kali ini kita akan memberikan tutorial cara mendaftar NPWP secara elektronik di irek.pajak.go.id. Nah, untuk pengantar aja ini bahwasannya pada tanggal 1 sampai dengan 3 Mei kemarin itu Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan pembaharuan sistem layanan aplikasi perpajakan. Salah satunya itu irek.pajak.go.id. Nah, untuk perbedaannya dengan yang sebelumnya itu mungkin secara singkat itu ada pada ketika wajib pajak itu mengirimkan permohonan, nah otomatis sistem akan memberikan nomor NPWP untuk yang saat ini. Berbeda dengan yang sebelum update, di mana ketika wajib pajak mengirimkan permohonan itu akan diteliti terlebih dahulu oleh petugas pajak. Ketika permohonan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, maka petugas pajak akan meng-approve permohonan tersebut dan sistem akan menerbitkan NPWP, nomor NPWP. Nah, jika tidak maka permohonan tersebut akan ditolak. Nah, mungkin perbedaannya yang sangat besar menurut saya ada di sana. Jadi untuk yang sekarang ketika wajib pajak sudah mengirimkan permohonan, sistem akan otomatis menerbitkan nomor NPWP. Untuk informasi selanjutnya itu mungkin di video ini akan ada beberapa data yang akan kita blur untuk menjaga kerahasiaan atau informasi-informasi yang dirasa itu sangat penting. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Langsung aja kita lihat video tutorialnya dan semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Oke, untuk yang pertama itu langsung aja kunjungi halaman website irek.pajak.go.id. Setelah masuk, langsung aja pilih daftar. Isilah kolom email sesuai dengan petunjuk yang ada dan jangan lupa untuk salin kode CAPTCHA. Setelah semua selesai, klik daftar. Setelah selesai, langsung cek kotak masuk di email yang telah didaftarkan. Bukalah email dari e-registration, lalu klik link verifikasi. Anda akan otomatis terhubung kembali ke halaman e-registration. Mulailah untuk mengisi data diri Anda sesuai dengan instruksi yang ada pada sebelah kanan formulir. Isilah nama Anda sesuai KTP dengan menggunakan huruf kapital. Selanjutnya buatlah password serta ketik ulang password yang sudah dibuat. Isilah kolom nomor handphone dengan nomor handphone aktif Anda. Selanjutnya, pilihlah pertanyaan keamanan yang hanya Anda yang tahu jawabannya. Pertanyaan dan jawaban ini dapat digunakan untuk mereset password Anda ketika Anda lupa. Jangan lupa untuk menyalin kode CAPTCHA. Setelah selesai, klik daftar. Setelah sukses, ceklah kembali kotak masuk di email Anda dari e-registration. Klik link aktivasi. Akan muncul halaman seperti ini. Anda bisa mengklik tulisan klik di sini untuk pendaftaran NPWP. Loginlah dengan menggunakan akun yang barusan Anda buat.
Isikan email serta password dan jangan lupa untuk menyalin kode CAPTCHA. Setelah semua terisi, klik login. Setelah login, mulailah untuk mengisi formulir yang telah disediakan. Untuk pendaftaran NPWP secara elektronik ini, Anda akan melalui 10 tahapan, dimulai dari yang pertama tentang kategori wajib pajak. Isilah kategori wajib pajak sesuai dengan diri Anda. Pilihlah status pusat, setelah itu pilihlah kebangsaan. Jika Anda memilih WNI, maka Anda diharuskan mengisi nomor KTP dan KK. Untuk percobaan yang pertama, saya memasukkan nomor KK yang berbeda dengan yang asli. Jangan lupa untuk menyalin kode CAPTCHA. Setelah kode CAPTCHA tersalin, kliklah cek. Dapat dilihat bahwasannya validasi NIK gagal karena KK tidak sesuai dengan data kependudukan. Perlu Anda ketahui bahwasannya sistem yang ada di DJP sudah link dengan data yang ada di kependudukan. Selanjutnya kita akan masukkan nomor KK yang sesuai, lalu salinlah lagi kode CAPTCHA. Setelah selesai, klik cek. Validasi NIK telah sukses. Anda dapat klik next untuk melanjutkan ke langkah yang berikutnya. Langkah berikutnya ialah identitas wajib pajak. Identitas wajib pajak sudah otomatis terisi oleh sistem kecuali gelar, nomor telepon, dan fax. Isilah kolom tersebut jika Anda memilikinya. Setelah selesai, klik next. Pada langkah yang ketiga, Anda diminta untuk mengisi sumber penghasilan Anda. Terdapat 4 kategori. Yang pertama, pekerjaan dalam hubungan kerja, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, dan lainnya. Isilah form sumber penghasilan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Setelah selesai, Anda dapat melanjutkan ke langkah yang keempat. Pada langkah yang keempat, Anda diminta untuk mengisi alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya. Jika alamat tempat tinggal Anda yang sekarang berbeda dengan alamat yang ada di KTP, maka isikanlah dengan alamat tempat tinggal Anda yang sekarang. Karena untuk alamat yang ada di KTP akan diisikan pada langkah berikutnya. Perlu Anda ketahui bahwasannya untuk penulisan nama dan alamat wajib pajak itu diatur dalam SE 114 PJ tahun 2010. Lebih khususnya terdapat pada lampirannya. Misalnya jalan disingkat dengan JL, gang disingkat dengan GG, kampung disingkat dengan KP, dan lain sebagainya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengklik link file yang ada di deskripsi video ini. Setelah kolom sudah terisi, Anda dapat mengklik next. Pada langkah yang kelima, Anda diminta untuk mengisi alamat tempat tinggal sesuai dengan KTP. Jika alamat tempat tinggal yang sebenarnya sama dengan alamat yang ada di KTP, Anda tinggal mencentang kotak yang telah disediakan. Setelah itu, Anda dapat mengisikan nomor handphone. Setelah selesai, dapat melanjutkan ke langkah berikutnya. Pada langkah yang berikutnya, Anda diminta untuk mengisi alamat tempat usaha. Kolom ini hanya diisi jika Anda memilih sumber penghasilan dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau pekerjaan lainnya. Pada langkah yang ketujuh, Anda diminta untuk memilih kisaran penghasilan per bulan. Setelah selesai, klik next.
Pada langkah yang ke-8, Anda diminta untuk mengupload persyaratan yang diperlukan. Namun jika kategori OP tidak perlu mengupload persyaratan apapun. Karena persyaratannya cukup KTP yang sudah tervalidasi. Langkah selanjutnya itu ada pernyataan. Di sini Anda dapat menceklis benar dan lengkap. Setelah itu Anda dapat memilih untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan atau belum akan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Untuk informasi, pilihan ini hanya dapat dipilih bagi mereka yang mengisi kisaran penghasilan per bulan kurang dari 4,5 juta atau di bawah PTKP. Pada langkah ini, kita juga melakukan uji coba dengan mengisi penghasilan kisaran per bulan 10-15 juta. Dan pilihan menu belum akan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan tidak bisa diakses atau tidak bisa dipilih. Jadi, pilihan belum akan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan itu hanya untuk kisaran penghasilan kurang dari 4,5 juta atau di bawah PTKP. Ketika semua pernyataan telah terchecklist, maka Anda dapat melanjutkan dengan mengklik Next. Langkah selanjutnya itu terkait dengan pemberitahuan mengikuti PP23. Ini untuk WPOP kegiatan usaha dan badan dengan kriteria tertentu. Karena pada sumber penghasilan kita mengisi sebagai pegawai swasta, maka kita dapat memilih untuk dikenai pajak penghasilan sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jika telah selesai, silahkan klik simpan dan klik ya. Setelah semua selesai, status pendaftaran kita akan menjadi lengkap. Untuk langkah selanjutnya, kita dapat meminta token dengan mengklik minta token, salinlah kode CAPTCHA. Setelah selesai, klik submit. Ceklah kotak masuk email Anda karena token akan dikirimkan melalui email. Salinlah token, lalu kembalilah ke dashboard e-registration kembali. Klik kirim permohonan, centanglah kotak yang tertera pada layar, lalu isilah token dengan token yang telah Anda salin sebelumnya. Klik submit. Nomor NPWP Anda seketika akan diterbitkan oleh sistem dan username akun IREK Anda juga diganti menjadi nomor NPWP Anda. Anda juga akan menerima email pemberitahuan kembali dari e-registration terkait dengan nomor NPWP Anda. Silahkan cek kotak masuk email Anda. Untuk kartu NPWP, SKT, dan undangan EVIN itu akan dikirimkan ke alamat yang sudah diisikan pada formulir pendaftaran. Tutorial pendaftaran NPWP secara online telah selesai. Eits, tunggu dulu. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang IREK. Selain ada pendaftaran NPWP, IREK juga dapat digunakan untuk perubahan data, penetapan NE, pengaktifan kembali NE, penghapusan NPWP, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan dikeluarkannya Per 04 tahun 2020, maka dengan itu Per 20 tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Maka saat ini acuannya ada di Per 04 tahun 2020. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. See you in next video guys. Bye-bye.